Di belakang kalian ada lautan yang luas dan di depan kalian ada musuh. Maka tidak ada pilihan untuk kalian selain maju dan memenangkan pertempuran atau wafat sebagai syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, penaklukan terhadap Andalusia terdapat panglima perang Bani Umayyah yang memimpin 7.000 prajurit Islam pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi. Bahkan namanya hingga diberikan pada sebuah nama salah satu selat. Siapakah dia? Dia adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad berasal dari bangsa Barbar yang lahir pada tahun 50 Hijriah. Setahun setelah misi sukses Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Malik dan Musa bin Nusair, Tariq kemudian ditunjuk dan dipercaya untuk melanjutkan misi sebagai panglima perang pasukan Islam pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Musa bin Nusair juga merupakan orang yang mengajak Tariq untuk masuk Islam. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya menjadi dekat hingga saling mengandalkan satu sama lain. Musa bin Nusair menyiapkan pasukan campuran berkuda dan pejalan kaki yang terdiri dari bangsa Arab dan Barbar. Pasukan ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan mulai menyeberangi lautan menuju Andalusia menggunakan perahu-perahu dari Raja Julian. Kenalan dari Musa bin Nusair. Julian juga menyusupkan para pasukan Tariq di atas kapal-kapal para pedagang yang bolak-balik ke Andalusia. Hal ini dituliskan oleh Ibnu Adzari dalam buku Al-Bayan Al-Mughrib yang dikutip dari buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Para penduduk Andalusia sama sekali tidak menyadari hal itu. Bahkan mereka mengira perahu-perahu tersebut hanya membawa para pedagang. Padahal perahu tersebut membawa pasukan dalam kelompok demi kelompok menuju Andalusia. Pasukan Islam pun bergerak hingga menyeberangi sebuah selat, hingga berhenti di salah satu gunung atau bukit tersebut. Salah satu kisah lain menyebutkan bahwa sesampainya mereka di daratan Spanyol, Tariq membakar seluruh kapal-kapal yang mengangkut mereka. Hal ini bertujuan untuk memompa semangat kaum muslimin untuk terus berjuang dan memupus kesempatan untuk balik mundur. Kemudian Tariq bin Ziyad memberikan pidato pada pasukannya guna menegaskan pada mereka bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari jihad. Lalu ia naik ke atas bukit dan berpidato yang berapi-api untuk mengubarkan semangat juang pasukannya. Ia mengatakan kepada pasukannya, "Di belakang kalian ada lautan yang luas dan di depan kalian ada musuh. Maka tidak ada pilihan untuk kalian selain maju dan memenangkan pertempuran atau wafat sebagai syuhada." Hal itulah yang menjadi sejarah lahirnya nama Selat Gibraltar yang dikenal hingga sekarang. Dari Gunung Tariq tersebut, Tariq dan pasukannya berpindah menuju sebuah kawasan yang luas bernama Jazirah Al-Khadra. Mereka berhadapan dengan pasukan selatan Andalusia yang dipimpin oleh Roderick. Mulanya Tariq menawarkan negosiasi dengan pasukan tersebut untuk masuk Islam. Jika menolak, mereka boleh membayar jizyah dan Tariq juga akan membiarkan mereka dengan harta benda mereka. Namun pasukan Andalusia tersebut memilih pilihan terakhir, yaitu berperang. Maka terjadilah peperangan di antara kedua pasukan tersebut. Roderick membawa sekitar 100.000 pasukan untuk melawan 7.000 pasukan Islam saat itu. Peperangan berlangsung selama 8 hari. Pasukan Islam sangat kuat. Kehebatan mereka sungguh luar biasa. Tentara musuh gemetaran menghadapi pasukan Islam. Atas izin Allah, perang tersebut dimenangkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad.
Pasukan Tariq bin Ziyad juga berhasil menguasai Spanyol dalam waktu singkat, sebab setelah berhasil mengalahkan Roderick, Tariq dan pasukannya menguasai Sidonia, Carmona, dan Granada, hingga pasukan Tariq bin Ziyad pun berhasil menguasai ibu kota pemerintahan Spanyol, Cordoba dan Toledo.